Akhir-akhir ini, Indonesia kembali dihadapkan pada kasus kebocoran data yang sangat mengkhawatirkan. Kali ini, data pribadi jutaan warga Indonesia terancam tersebar di dunia maya, menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan data dan privasi. Insiden ini merupakan salah satu dari serangkaian kasus kebocoran data yang terus menghantui negara kita dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu data, apa itu pentingnya data, dan bagaimana cara mengamankannya. Maka dari itu, simak videonya hingga selesai. Oke, baik. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang pengertian data dan resiko ancamannya, serta bagaimana cara mengamankan suatu data. Nah, di poin pertama ada pengertian data dan pentingnya data. Yang kedua ada risiko ancaman terhadap data. Yang ketiga ada dampak kebocoran data. Yang keempat ada cara mencegah kebocoran data. Yang kelima ada kasus kebocoran data. Dan yang keenam, yang paling penting dari pembahasan ini yaitu website untuk mendeteksi kebocoran data. Nah, maka dari itu jangan lupa simak videonya ya. Oke, baik. Apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dapat diolah untuk menghasilkan makna yang lebih dalam. Data juga merupakan informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis atau digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam konteks cybersecurity, data merujuk pada informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh individu atau organisasi. Data juga beragam formatnya, seperti teks, gambar, dan video. Kenapa sih data itu penting? Di era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga, baik bagi individu atau organisasi dan perusahaan. Data pribadi seperti nama, alamat, dan informasi perbankan sangat sensitif dan harus dijaga dengan baik. Selain itu, data bisnis seperti rahasia dagang, informasi pelanggan, dan strategi pemasaran juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lalu ada pentingnya data. Data juga merupakan aset bagi suatu individu dan perusahaan. Lalu ada membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik, menjadi dasar inovasi dan pengembangan bisnis, dan privasi dan kepercayaan bergantung pada perlindungan data. Oke, baik. Di sini ada kategori utama data dalam cybersecurity, yaitu meliputi yang pertama, data sensitif, yang kedua ada data kritis, yang ketiga ada data terstruktur dan tidak terstruktur, dan yang keempat ada data dalam transit atau data yang diam. Apa sih data sensitif itu? Data sensitif merupakan suatu informasi yang harus dilindungi karena sifatnya yang pribadi atau rahasia. Maka dari itu, kita harus menjaga data ini karena apabila terjadi kebocoran, maka akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan seperti penipuan, kejahatan, cybercrime, dan lain-lain. Karena data ini sensitif, berarti data itu bersifat pribadi dan rahasia, jadi tidak boleh bocor dan harus diamankan dan dijaganya dengan baik. Lalu ada data kritis, yaitu suatu informasi penting yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dalam suatu operasi dan bisnis. Yang ketiga ada data terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu data yang terorganisir rapi dalam format tertentu, seperti database atau data yang tidak teratur, seperti email dan dokumen dalam teks. Lalu yang terakhir ada data dalam transit atau data yang diam, yaitu data yang sedang dikirim melalui jaringan atau data yang tersimpan di suatu perangkat. Risiko ancaman terhadap data. Di era digital saat ini, data tidak hanya menjadi aset, melainkan juga menjadi target. Ada banyak risiko dan ancaman yang mengincar data kita, terutama dalam konteks keamanan cyber. Ancaman ini bisa berasal dari internal maupun eksternal, atau luar maupun dalam organisasi seperti peretasan, malware, phishing, hingga kesalahan manusia itu sendiri atau bisa disebut human error. Jika data tidak dilindungi dengan baik, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah mengakses, mencuri, atau merusak data kita. Yang pertama ada peretasan atau hacking. Peretasan adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok maupun organisasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke dalam suatu sistem, komputer, jaringan, atau data. Para peretas biasa mencuri, memodifikasi, atau merusak data sensitif milik perusahaan atau individu. Risiko dari peretasan termasuk pencurian identitas, seperti informasi KTP, alamat, atau data finansial yang bisa diambil dan disalahgunakan. Lalu ada gangguan operasional,
kerugian finansial, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada malware. Malware adalah istilah untuk berbagai jenis perangkat lunak yang berbahaya seperti virus, trojan, dan ransomware yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mendapatkan akses tanpa izin ke suatu sistem komputer. Jenis-jenis malware ada, yaitu yang pertama, ransomware. Jenis malware yang mengunci akses ke data atau sistem dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Ini bisa melumpuhkan operasi bisnis atau layanan publik. Lalu ada spyware, malware yang mengawasi aktivitas pengguna secara diam-diam untuk mencuri informasi penting seperti kata sandi atau data keuangan. Jadi spyware ini seperti virus mata-mata yang sudah ditanamkan di software atau hardware kita untuk mengetahui apa saja yang kita lakukan. Lalu yang terakhir ada worms dan virus. Ini dapat menyebar ke berbagai sistem dalam jaringan, menyebabkan kerusakan besar dan kehilangan data. Lalu yang terakhir ada phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi login dengan cara menyamar sebagai pihak yang terpercaya, biasanya melalui email atau situs web palsu. Risiko dari phishing ini antara lain adalah pencurian data, informasi sensitif seperti kredensial login atau informasi kartu kredit bisa dicuri dan disalahgunakan. Lalu ada akses tidak sah ke akun. Setelah mendapatkan informasi login, penyerang bisa mendapatkan akses ke akun penting, seperti ke akun bank atau email dan memanfaatkannya untuk tindakan kriminal. Lalu yang terakhir ada penyebab malware. Phishing juga bisa digunakan untuk menyebarkan malware melalui lampiran atau tautan berbahaya. Selanjutnya ada kesalahan internal dan eksternal. Untuk kesalahan internal itu sendiri, kesalahan internal adalah ancaman dari dalam organisasi yang terjadi karena kecerobohan atau kelalaian karyawan yang secara tidak sengaja bisa menyebabkan kebocoran atau kerusakan data. Contoh resiko kesalahan internal meliputi penyalahgunaan akses, konfigurasi yang salah, kehilangan perangkat, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang terakhir ada kesalahan eksternal. Kesalahan eksternal sendiri itu melibatkan pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem atau data organisasi seperti vendor, mitra bisnis, atau kontraktor. Resiko utama dari kesalahan eksternal meliputi antara lain yaitu ketidakamanan pihak ketiga, pengelolaan data yang buruk, dan masih banyak lainnya. Untuk mencegah ancaman-ancaman ini, dibutuhkannya pendekatan keamanan berlapis yang mencakup teknologi yang kuat, serta sumber daya manusianya yang sangat mumpuni, dan kebijakan internal yang kuat, serta edukasi bagi karyawan dan mitra terkait pentingnya perlindungan data. Dampak kebocoran data. Kebocoran data dapat berdampak sangat serius bagi suatu individu maupun perusahaan. Bagi individu, hal ini bisa berarti pencurian identitas, penipuan, atau bahkan kerugian finansial. Bagi perusahaan, kebocoran data bisa menghancurkan reputasi, menurunkan kepercayaan pelanggan, serta menyebabkan kerugian finansial yang besar. Di beberapa negara, kebocoran data juga dapat mengakibatkan sanksi hukum. Mengacu pada konsekuensi dari insiden kebocoran data itu sendiri, dampak dari kebocoran data antara lain adalah yang pertama, kerugian finansial. Kerugian finansial ini mengacu kepada akses ilegal ke informasi perbankan yang bisa menyebabkan pencurian uang. Lalu ada kerugian reputasi. Perusahaan yang datanya bocor akan kehilangan kepercayaan dari pelanggannya karena dianggap suatu perusahaan itu tidak aman karena tidak bisa menjaga data dengan baik, sehingga menyebabkan kehilangan kepercayaan dari suatu rekannya, sehingga menyebabkan tingkat kepercayaannya menurun. Lalu ada konsekuensi hukum. Di beberapa wilayah, pelanggaran dan privasi data bisa mengakibatkan denda yang besar atau tuntutan hukum. Jadi apabila suatu perusahaan telah mengalami kebocoran data karena kelalaian dan kesalahannya itu sendiri, maka perusahaan itu akan kena denda dan sanksi yang berlaku sesuai peraturan yang ada. Selanjutnya ada pencurian identitas. Data pribadi kita yang bocor bisa digunakan untuk membuka akun
atau melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilikannya. Lalu ada pencurian identitas. Data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk membuka akun atau melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi, apabila data kita bocor, itu akan terjadi pencurian identitas, yang dimana identitas kita akan disalahgunakan demi kepentingan yang tidak baik dari seorang peretas tersebut. Yang terakhir ada gangguan operasional. Ketika data itu bocor, maka dalam waktu dekat, suatu perusahaan atau organisasi bahkan individu tidak bisa melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dimana ketika menggunakan sistem, menggunakan data tersebut, apabila data tersebut rusak atau dicuri ataupun hilang, maka akan menyebabkan gangguan operasional yang sangat fatal. Oke, baik, di sini ada cara mencegah kebocoran data. Kebocoran data bisa kita cegah dengan cara mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk melindungi data kita. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa semua informasi sensitif itu dilindungi oleh kata sandi yang kuat dan terenkripsi. Selain itu, penting juga untuk menggunakan autentikasi 2 faktor dan memperbarui perangkat lunak secara berkala dan melakukan edukasi atau pelatihan tentang bagaimana itu pentingnya data dan bagaimana cara menjaganya. Dan yang terakhir ada memantau aktivitas yang mencurigakan untuk mencegah kebocoran data dari faktor internal maupun eksternal. Oke, lanjut. Yang pertama ada poin penting, gunakan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat untuk setiap akun Anda. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang unik agar peretas tidak dapat menemukan atau membobol akun kita dengan mudah, sehingga menjaga akun kita tetap aman. Lalu yang kedua ada autentikasi 2 faktor atau 2FA. Memberikan lapisan keamanan tambahan di mana akses memerlukan 2 bentuk identifikasi, yaitu pengamanan akun ganda. Ketika akun kita sudah login menggunakan kata sandi yang pertama, maka ketika kita menggunakan autentikasi 2 faktor, sistem tersebut meminta akses kedua atau sandi kedua untuk memastikan bahwa itu kita atau bukan. Ketika mengaktifkan fitur ini, apabila hacker bisa mengakses lapisan pertama dari kata sandi kita dari suatu akun kita, maka dia akan tertahan di step kedua, yaitu verifikasi 2 langkah. Ketika valid, maka hacker tersebut bisa masuk, tapi ketika tidak valid, maka tidak bisa masuk dan bisa diamankan, bisa dipastikan sistem kita itu sudah aman. Lalu ada enkripsi data. Melindungi data sensitif dengan metode enkripsi sehingga hanya sepihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Jadi, ketika data sudah terenkripsi atau dienkripsi, hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa mengetahui bagaimana aksesnya dan bagaimana isinya data itu tersendiri. Lalu ada enkripsi data. Melindungi data sensitif dengan metode enkripsi sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang berarti apabila data sudah dienkripsi dan terenkripsi, maka hanya pihak yang berwenang saja yang bisa dan berhak mengetahui apa itu datanya, apa itu isinya, sehingga orang awam ataupun hacker tidak dapat mengetahuinya dengan gampang, sehingga bisa mengamankan data kita dengan sangat baik. Lalu ada update software secara rutin, yang dimana pembaruan perangkat lunak atau software secara berkala itu sangat penting, karena ketika kita memperbarui perangkat lunak kita atau software kita secara berkala, itu akan meningkatkan lapisan keamanan kita agar lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Lalu ada pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi wajib untuk kita terapkan baik di masyarakat ataupun di organisasi ataupun di perusahaan, karena akan memberikan edukasi dan pelatihan tentang bagaimana pentingnya data, bagaimana menjaga data, dan bagaimana risiko terhadap bahayanya data ketika terjadi kebocoran. Jadi pelatihan dan edukasi ini penting untuk menambah wawasan dalam dunia digital saat ini. Lalu yang terakhir ada audit dan monitoring, yaitu rutin memantau akses terhadap data serta melakukan audit keamanan, yang berarti setiap data itu wajib kita monitoring dan kita audit agar bisa kita evaluasi bagaimana kelemahan dari suatu sistem data tersebut. Oke, masuk ke dalam kasus kebocoran data.
Nah, di sini yang pertama itu ada kasus kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada tahun 2022. Yang kedua ada kasus kebocoran data pada aplikasi Tokopedia. Tahun terjadi tahun 2020. Yang ketiga ada kasus kebocoran data pada Bank Syariah atau BSI terlibat dalam kasus kebocoran data yang baru-baru ini terjadi pada bulan Oktober 2023 lalu. Data lebih dari 1,5 juta nasabah BSI dilaporkan bocor dan dijual di forum gelap. Oke, langsung aja kita masuk ke kasus kebocoran data yang pertama, yaitu kasus kebocoran data Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pada tahun 2022 lalu, Pertas Bejorka mengklaim telah membobol data KPU yang berisi 105 juta data pemilih. Data yang bocor termasuk informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat email, NIK, dan alamat pemilih. Sebab terjadinya kebocoran ini adalah disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan yang melindungi data pemilihan KPU, sehingga memungkinkan peretas mengakses data penting. Jadi, sebab terjadinya peretasan data ini oleh Bejorka itu akibat terlalu lemahnya sistem keamanan dari KPU itu tersendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kebobolan data. Akibatnya, privasi terancam. Data yang bocor dapat disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk kejahatan seperti penipuan, manipulasi data, atau pencurian identitas dan kepercayaan publik. Kebocoran data besar ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara KPU atau Komisi Pemilihan Umum karena tidak aman dan tidak transparan, dan ada resiko penggunaan ilegal. Data pribadi yang bocor berpotensi dijual di pasar gelap atau di dark web dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik dan bisnis secara tidak etis, sehingga data yang diambil dengan cara diretas ini akan digunakan dengan semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Lalu ada tindakan yang dilakukan. Setelah terjadi kebocoran data ini, Bareskrim dan Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN terlibat untuk menyelidiki insiden ini guna untuk memperkuat keamanan cyber dalam pemilihan umum, terlebih lagi pada sistem KPU. Dan untuk menindaklanjuti kejadian ini, KPU perlu melakukan perbaikan besar-besaran pada sistem penyimpanan dan perlindungan data untuk mencegah kebocoran serupa di masa mendatang. Dan pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini yaitu pentingnya keamanan data. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan cyber yang ketat, terutama pada data sensitif yang berhubungan dengan proses demokrasi. Lalu ada konsekuensi legal dan moral. Kebocoran data dapat berujung pada tuntutan hukum dan konsekuensi moral yang terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data publik. Sehingga untuk evaluasi ke depannya, semoga pada KPU, terutama pada sistemnya, sudah diperketat dan diperaman agar tidak terjadi kebocoran data. Jika terjadi lagi, maka bagaimana nasib data rakyat Indonesia untuk kedepannya? Oke, lanjut di kasus kebocoran data yang kedua, yaitu ada kasus kebocoran data dari aplikasi Tokopedia pada tahun 2020. Pada Mei 2020, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengalami insiden kebocoran data yang mengakibatkan informasi pribadi jutaan penggunanya terancam tersebar di internet. Tokopedia yang didirikan pada tahun 2009 telah menjadi salah satu marketplace terkemuka di Indonesia dengan jutaan pengguna dan pedagang. Sebagai platform yang menyimpan informasi pribadi dan transaksi pengguna, keamanan data menjadi hal yang sangat krusial. Namun pada bulan Mei 2020, kasus kebocoran data ini menjadi sorotan publik dan dari media juga. Pengumuman kebocoran. Pada awal Mei 2020, seorang peneliti keamanan cyber menemukan bahwa data pengguna Tokopedia yang terdiri dari lebih dari 91 juta akun telah bocor dan diperdagangkan di forum gelap. Data yang bocor termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan hash password. Respons dari Tokopedia. Tokopedia segera menginformasi adanya kebocoran data dan menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden tersebut. Mereka juga memberikan pernyataan bahwa mereka telah mengamankan sistem mereka dan memperkuat langkah-langkah keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Berdasarkan laporan, kebocoran ini diakibatkan dan disebabkan oleh kelemahan dalam sistem keamanan Tokopedia
Meski pihak Tokopedia mengklaim bahwa data yang dicuri adalah password yang telah dienkripsi, risiko penyalahgunaan data tetap ada, terutama jika pengguna menggunakan password yang sama di beberapa platform. Dampak dari kebocoran data akun Tokopedia. Kekhawatiran pengguna. Setelah berita kebocoran ini, banyak pengguna Tokopedia merasa khawatir akibat privasi mereka telah hilang karena telah terjadi kebocoran data. Pengguna mulai mengambil tindakan pencegahan seperti mengganti password dan memantau aktivitas akun mereka untuk menghindari penyalahgunaan di kemudian hari. Kepercayaan publik. Insiden ini merusak kepercayaan publik terhadap Tokopedia sebagai platform e-commerce. Pengguna yang sebelumnya percaya pada keamanan platform tersebut mulai mempertanyakan integritas dan keamanan data mereka. Regulasi dan tindakan hukum. Kebocoran data ini juga menarik perhatian pemerintah dan regulator. Kementerian Kominfo atau Komunikasi dan Informatika serta BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan meminta semua perusahaan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan sistem mereka. Mitigasi yang dilakukan oleh Tokopedia. Tokopedia meningkatkan sistem keamanan mereka dengan menerapkan enkripsi yang lebih kuat dan memperkuat kontrol akses. Mereka juga mulai melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menanggulangi potensi celah keamanan. Edukasi pengguna. Tokopedia juga mengedukasi pengguna mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, termasuk rekomendasi untuk tidak menggunakan password yang sama di berbagai platform dan pentingnya menggunakan password dan sandi yang kuat. Kesimpulan, kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 lalu menjadi pengingat pentingnya bahwa perlindungan data itu sangat penting, apalagi di era digital ini ya. Meskipun Tokopedia mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem keamanan mereka, insiden ini menunjukkan bahwa perusahaan harus terus beradaptasi dan meningkatkan keamanan untuk melindungi data pengguna. Di samping itu, pengguna juga perlu lebih waspada dan proaktif dalam melindungi informasi pribadi mereka agar terhindar dari resiko penyalahgunaan data pribadi. Oke, masuk ke dalam kasus kebocoran data yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kejadian kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Pada bulan Mei 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami insiden kebocoran data yang sangat serius yang mengakibatkan informasi pribadi jutaan nasabah terancam tersebar di internet. BSI merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang dimana hasil merger antara beberapa bank syariah terkemuka. Sebagai lembaga keuangan, BSI memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam melindungi data pribadi nasabahnya. Namun pada tahun 2023 bulan Mei, bank ini menjadi korban serangan cyber yang sangat-sangat merugikan. Pada awal Mei 2023, BSI dilaporkan mengalami gangguan layanan, termasuk akses mobile banking dan ATM. Gangguan ini memicu kekhawatiran di kalangan nasabah yang mulai mempertanyakan keamanan data mereka. BSI kemudian menginformasikan bahwa mereka telah mengalami serangan cyber. Dalam pengumumannya, bank ini menyatakan bahwa mereka sedang menangani situasi tersebut dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk menyelidiki serangan ini. Kelompok peretas yang dikenal dengan nama Lockbit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas semua serangan ini. Mereka mengaku telah berhasil mencuri sejumlah besar data sensitif dari BSI, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan nasabah. Setelah melakukan serangan, kelompok peretas ini mengancam akan menyebarluaskan data yang dicuri jika tuntunan mereka tidak dipenuhi. Ancaman ini menambah kecemasan di kalangan nasabah BSI yang merasa terancam akan privasi dan keamanan data mereka. Lalu apa aja sih dampak kebocoran data pada kasus BSI tersebut? Kekhawatiran nasabah. Banyak nasabah BSI merasa tidak aman setelah mengetahui berita kebocoran ini. Mereka khawatir bahwa informasi pribadi mereka dapat disalahgunakan untuk tindakan kriminal seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Gangguan layanan. Layanan perbankan BSI terganggu selama beberapa hari akibat serangan ini. Nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi yang menyebabkan frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap bank. Lalu ada kerugian finansial. Selain dampak pada nasabah, BSI juga menghadapi potensi kerugian finansial akibat biaya pemulihan yang sangat besar, penguatan sistem keamanan serta dampak reputasi yang bisa mengurangi jumlah nasabah baru. Mitigasi yang dilakukan. BSI bekerja sama dengan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta pihak berwenang untuk menyelidiki insiden tersebut dan memperkuat sistem keamanan mereka agar tidak terjadi kebocoran serupa di masa depan. Bank ini mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan cyber, termasuk memperbarui sistem keamanan, melakukan audit keamanan secara berkala, dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang perlindungan data dan kewaspadaan terhadap ancaman cyber. BSI berkomitmen untuk menjaga transparansi dengan nasabahnya dan menginformasikan mereka bahwa
untuk kedepannya tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data mereka serta membantu mereka dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin timbul. Kejadian kebocoran data pada Bank Syariah BSI pada tahun 2023 kemarin menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dalam di era digital saat ini. Insiden ini menjadi pengingat bahwa lembaga keuangan harus terus meningkatkan keamanan cyber mereka untuk melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan ke publik. Kedepan diharapkan langkah-langkah yang diambil oleh BSI dan lembaga lainnya dapat memperkuat pertahanan mereka terhadap ancaman cyber yang semakin canggih dan semakin modern. Oke, baik. Dari sedikit banyaknya penjelasan yang sudah saya berikan tadi tentang terkait data, pentingnya data, apa itu data, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktekkan serta memberitahukan kepada teman-teman semua ada website untuk mendeteksi kebocoran data pada akun email kita. Nah, di sini ada 5 website untuk mendeteksi kebocoran data. Yang pertama ada website periksadata.com, yang kedua ada website haveibeenpunit.com, yang ketiga ada www.thehashed.com, yang keempat ada avast.com/hackcheck, dan yang terakhir ada monitor.firefork.com. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, simak video ini hingga selesai dan jangan lupa dipraktekkan. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan dan mempraktekkan 5 website untuk mendeteksi kebocoran data. Nah, jadi itu di sini ada 5 website ya teman-teman. Fungsi dari website ini tuh sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengecek dan memeriksa apakah akun kita itu aman gitu, apakah telah terjadi kebocoran data atau enggak. Nah, jadi itu di sini ada 5 website. Yang pertama itu website periksadata.com, yang kedua ada website haveibeenpunit.com, yang ketiga ada website yang bernama thehashed.com, yang keempat ada website avast.com/hackcheck, lalu yang terakhir ada monitor.firefork.com gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba website yang pertama dulu nih gitu. Di sini saya akan mencoba website yang pertama yaitu periksadata.com. Nah, jadi itu tampilan awal website periksadata.com itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi tampilannya awalnya itu seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa ngikutin aja untuk memasukkan alamat domainnya itu seperti ini, periksadata.com. Nah, jadi itu ini website periksadata.com ya, website untuk mengecek berbagai kejadian kebocoran data di internet. Nah, apakah akun saya telah terjadi kebocoran data gitu ya? Di sini saya akan mencoba memasukkan akun email saya. Lalu kita akan coba periksa sekarang. Oh tidak, di sini akun saya telah menjadi korban satu peristiwa kebocoran data pada aplikasi Tokopedia gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh dijelaskan kalau misalnya data kita bocor tuh bakal dikasih tahu tuh reportnya apa aja gitu. Nah, di sini diberitahu juga tanggal kejadiannya yaitu 17 April 2020 lalu, data yang bocor tuh apa aja. Nah, di sini juga udah dibilangin gitu ya, tanggal lahir, email, jenis kelamin dan lain-lain. Nah, dari website periksadata.com ini tuh ada fiturnya juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik selengkapnya, kita akan bakal diarahin tuh, ini yang harus kamu lakukan jika kamu telah menjadi korban kebocoran data. Nah, jadi semisal kita telah terjadi kebocoran data, lalu kita cek di website ini, itu akan sedikit dijelasin tuh seperti yang tadi ya, di sini Tokopedia. Nah, pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kejadian kebocoran data. Total keseluruhan data pengguna yang bocor adalah banyak nih ya gitu. Sekumpulan data yang bocor tersebut kemudian ditambahkan pada 02 Mei 2020. Nah, data yang bocor itu apa aja gitu, tanggal lahir, email, jenis kelamin, nama lengkap, password, dan lain-lain. Update terakhir 17 Juli 2020. Nah, setelah itu di website ini juga menyarankan kita tuh untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti apa aja sih yang harus kita lakukan ketika data kita tuh bocor. Yang pertama itu ada segera ganti password yang lebih aman. Lalu yang kedua ada gunakan
aktifkan verifikasi dua langkah atau autentikasi two factor. Yang ketiga ada di sini. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, kamu bisa menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password. Atau bisa kita bilang tuh kita tulis gitu ya, kita simpan di note atau catatan agar kita selalu mengingat password kita ketika kita sering lupa. Jadi untuk di fitur website ini tuh selain dia menampilkan dan memberitahu akun kita tuh aman apa enggak, di sini juga udah diliput tuh teman-teman oleh media besar seperti Narasi, CNN Indonesia, Mediacom, Kompas TV, Liputan, Suara.com dan lain-lain. Jadi untuk website ini sendiri tuh udah jelas work gitu ya, udah real dan fiturnya juga cukup bagus sih di sini karena memberikan report yang jelas. Oke teman-teman, jadi untuk website yang kedua itu ada website yang bernama Have I Been Pwned ya. Nah, teman-teman bisa ikutin aja di sini dan mengetikkan alamat domainnya di Google. Kebetulan saya udah bukanya ya teman-teman. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini gitu. Nah, di website ini tuh kita juga bisa memeriksa email kita aman atau enggak seperti di website sebelumnya, di website periksadaata.com. Nah, namun di website ini tuh juga memiliki fitur yang menarik teman-teman. Nah, selain kita bisa ngecek email di sini, kita juga bisa mengecek tuh password kita aman gak gitu. Nah, di sini juga diberi penjelasan ya. Teman-teman bisa baca sendiri aja. Nah, di sini juga banyak fitur dan info yang menarik. Untuk mengecek email kita aman apa enggak, kita langsung masukkan aja seperti tadi. Di sini saya memasukkan email saya lagi. Lalu enter. Oh no, oh tidak gitu ya. You need one data breach and found no pastes. Nah, kita translate aja ke bahasa Indonesia. Nah, di sini tuh diberi tahu gitu ya, diberi report oleh website ini tuh kalau di akun email saya ini tuh terjadi kebocoran data di akun Tokopedia. Nah, kurang lebih reportnya sama seperti website yang pertama tadi. Di sini dijelaskan tanggal kejadian, lalu ada sedikit penjelasan dan data yang disusupi itu apa aja gitu. Nah, di sini website ini juga memberi saran gitu untuk menuju keamanan yang baik itu gimana ke depannya. Kurang lebih sama ya untuk sarannya seperti website yang sebelumnya itu. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi dua faktor, lalu yang ketiga di sini ada berlangganan pemberitahuan untuk pelanggaran lainnya. Lalu ubah saja kata sandi unik tersebut gitu. Jadi lebih ke notifikasi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya udah kurang aman, dia bakal ngeberitahu tuh kalau password dari akun kita tuh kurang aman. Nah, jadi di sini juga sangat work gitu ya website ini tuh. Teman-teman bisa langsung coba aja tuh apakah sama gitu seperti saya telah terjadi kebocoran data atau enggak. Oke, langsung aja yang ketiga. Di sini tuh ada website yang bernama thehashed.com. Nah, kebetulan saya udah buka. Teman-teman bisa ikutin aja domainnya seperti ini ya. thehashed.com. Lalu enterkan aja. Nah, sedikit penjelasan dari saya bahwasannya tuh website ini tuh berbayar ya teman-teman. Nah, di sini juga udah dijelasin tuh untuk info harganya berapa aja, untuk segala macam fiturnya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita mau memakai atau menggunakan website ini tuh harus berbayar teman-teman. Kalau misalnya nggak berbayar tuh tampilannya seperti ini. Coba saya masukin email saya gitu ya untuk mengecek. Nah, di sini diberikan report, tetapi cuman hanya sekilas doang gitu ya, nggak selengkap website dua website sebelumnya. Di sini tuh telah diberitahu di akun saya itu ada terjadi something gitu di Tokopedia. Nah, ketika kita ingin mengklik untuk melihat selengkapnya, di sini nggak bisa karena kita
harus berlangganan terlebih dahulu gitu teman-teman, agar bisa melihat hasil pencarian dari akun kita ini aman apa enggaknya gitu. Nah, jadi website ini tuh sebenarnya sangat bagus, bagus banget, tetapi harus berbayar terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja yang keempat itu ada website avast.com/hackcheck. Nah, teman-teman bisa ikutin aja domainnya, lalu ketikkan di Google. Kebetulan saya di sini udah ngebuka ya. Tampilan seperti awalnya itu seperti ini websitenya. Kita translate aja ke Indonesia. Nah, di sini tuh udah diberitahukan periksa apakah seseorang telah membayarkan akun online yang terhubung ke email Anda. Nah, jadi itu di sini kurang lebih sama seperti website yang pertama dan kedua. Kita cukup masukin email kita aja di sini untuk melihat reportnya. Apakah telah terjadi kebocoran data atau enggak. Lalu enter, biarkan dia memilih webnya untuk memeriksa. Nah, di sini dijelaskan tidak ada kebocoran kata sandi untuk akun saya gitu. Nah, perbedaan dari ketiga website sebelumnya itu atau terlebih lagi perbedaan dari website pertama dan kedua itu untuk di website avast.com ini dia tuh lebih ngecek kata sandi gitu ya teman-teman, lebih tertuju ke kebocoran kata sandi karena di sini saya udah mengamankan kata sandi saya setelah kejadian kebocoran data di akun Tokopedia saya, sehingga untuk kata sandi saya, email saya sekarang tuh sudah aman gitu. Jadi hijau, jadi nggak ada report yang memberitahukan kalau akun saya itu tidak aman gitu. Nah, teman-teman bisa langsung mencobanya aja. Nah, di sini juga ada banyak fitur mulai dari keamanan. Website ini menyediakan antivirus gratis, antivirus keamanan premium dan berbayar gitu. Lalu di sini ada VPN ya teman-teman untuk menggunakan VPN agar lebih aman. Lalu ada pemberian premium, lalu ada fitur lainnya gitu. Jadi selain mengecek kata sandi, juga website ini menyediakan antivirus serta VPN dan keamanan lainnya, tetapi berbayar gitu ya. Nah, di sini juga ada Q&A dan report dari website ini sendiri gitu. Jadi juga sangat bagus website ini untuk melihat kerentanan akun kita. Oke, yang terakhir ada website monitor.firefox.com. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mencoba website yang terakhir ya, website yang kelima, yaitu website monitor.firefox.com. Teman-teman bisa ikuti saja domainnya seperti ini, lalu pilih yang paling atas. Nah, di sini tuh tampilan seperti awalnya kita dimintai untuk login dulu teman-teman. Untuk login pakai email kita untuk mengecek apakah email kita itu aman apa enggak. Karena di sini sudah tertaut dengan email teman saya langsungkan saja gitu ya untuk mengeceknya. Nah, tunggu loading sebentar. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur dari website ini sendiri, ada dashboard, setting, dan ini ya teman-teman. Nah, untuk melihat apakah ada sesuatu, kita bisa mengklik di menu fixed ini. Nah, di sini telah kita lihat ya teman-teman, bahwasannya sebelumnya itu di akun teman saya ini telah terjadi kebocoran data di akun My Pertamina gitu. Tetapi setelah itu sudah ditangani sehingga sudah statusnya di fixed, jadi sudah aman. Nah, data yang bocor itu apa aja teman-teman? Nah, data yang bocor dari akun teman saya itu ada email dan nomor telepon. Nah, jadi yang bocor dari akun teman saya di My Pertamina itu ada nomor telepon dan emailnya. Setelah dia mengetahui bahwa datanya bocor, sudah langsung di fix sehingga statusnya sudah aman gitu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin sudah kita coba ya semua kelima website yang tadi. Nah, kesimpulannya yaitu dari kelima website yang sudah saya jelaskan tadi,
Itu tuh memiliki fitur dan fungsi yang berbeda. Walaupun berbeda tetapi tujuannya sama teman-teman. Websitenya itu untuk mengecek akun kita, apakah akun kita aman atau ada terjadi kebocoran data dan apa aja reportnya. Dan di website mereka masing-masing juga memberitahu saran dan masukan apabila telah terjadi kebocoran data, apa sih yang harus kita lakukan, penanganan apa yang tepat gitu, agar kedepannya data kita tidak bocor lagi teman-teman. Nah, oke, segitu saja dari saya. Kita lanjut di materi selanjutnya. Oke.